Memang kebijakan baru ini terkait perlunya persetujuan penggunaan air tanah ini ideal tapi tidak realistis. Saya katakan tidak realistis. Kebijakan ini hanya akan bisa diimplementasikan kalau sebagian besar kebutuhan masyarakat akan air bersih itu sudah bisa dilayani melalui jaringan pipa gitu loh. Jadi kalau kalau coverage rasio kebutuhan air bersih yang dilayani melalui jaringan pipa masih minim itu ya tadi eh, kebutuhan air dari air tanah itu memang suatu hal yang sulit dihindari kan. Ya cuma di sini kita bicara volume, apakah volume itu masih dalam dalam tadi daya daya dukung sumber daya air atau sudah melebihi daya dukung air. Satu itu. Yang kedua, eh, hal ini juga pernah dilakukan sebenarnya untuk isu perlunya izin penggunaan air tanah itu bukan hal yang baru ya. DKI beberapa tahun yang lalu sudah mengeluarkan kebijakan yang sama dengan alasan karena tadi di peta juga jelas ada penurunan permukaan tanah itu tadi adalah tadi pembatasan atau pelarangan pengambilan air tanah tadi. Tapi ya itu tadi kembali problemnya event kota seperti Jakarta aja itu juga kapasitas PDAM melayani kebutuhan air masyarakat baik untuk rumah tangga maupun komersil melalui pipa itu juga masih terbatas. Jadi mestinya yang dibenahi dulu adalah bagaimana memperluas coverage ratio layanan air bersih melalui pipa gitu. Belum lagi di Jakarta juga ada problem air bakunya kan kira gitu. Itu dulu mestinya diatasi gitu. Jadi terus yang ketiga yang realistis dilakukan itu adalah itu diberlakukan untuk kawasan-kawasan untuk perumahan-perumahan yang basisnya kawasan dan ini sebenarnya sudah berjalan. Misalnya di beberapa perumahan di BSD itu kan ada larangan memang membuat sumur baik itu mengambil air dari tanah itu memang dilarang. Tapi pada saat yang sama developer itu sudah membangun infrastruktur jaringan air melalui pipa kan kira-kira gitu. Jadi dari konsumen dari masyarakat ya kebijakan ini fair dilarang tapi dia menyediakan. Hal yang sama juga dilakukan di beberapa perumahan di Bogor itu dia ada larangan tapi pada saat yang sama Pemda melalui perizinan itu sudah mewajibkan developer untuk membangun jaringan kebutuhan air bersih melalui pipa. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sudaryatmo. Tanggapannya sudah jelas kira-kira dari YLKI seperti itu. Pak Taat silahkan. Ada yang ingin disampaikan kepada YLKI selaku ini Pak Sudaryatmo. Iya. Baik, itu apa yang disampaikan Pak Sudaryatmo ada benarnya bahwa memang coverage air perpipaan kita masih terbatas. Namun demikian sebetulnya yang diatur di sini adalah penggunaan untuk masyarakat yang berlebihan. Karena penggunaan masyarakat umumnya kan satu orang 200 liter per hari gitu ya. Sehingga dalam satu keluarga paling rata-rata 1 meter kubik per hari. Tentunya yang di atas 3 meter kubik per hari ini atau 100 meter kubik per bulan intinya ini tentunya masyarakat yang menggunakan air secara besar gitu ya di atas rata-rata misal ada rumah itu punya kolam renang dan lain sebagainya ini yang menggunakan air tanah yang berlebihan dan ini tentunya perlu ada suatu pengendalian. Tapi kalau untuk masyarakat yang umum pada kondisi normal tentunya ini kebutuhannya masih di bawah 100 meter kubik per bulan. Nah, ini tentunya sudah ada perhitungannya tersendiri gitu. Jadi ini sudah diperhitungkan gitu. Baik, nah mengenai perhitungan ini Pak Taat, apakah dari SDM sendiri memiliki alat atau teknologi untuk mengukur penggunaan air tanah dari masing-masing individu atau masyarakat? Karena seperti yang Anda bilang ada benchmarknya tersendiri, tadi juga Anda bilang 200 liter per hari itu normalnya. Bagaimana Pak? Iya. Yaitu kami menghitung itu berdasarkan atas data penelitian gitu dan juga survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan juga kami juga melakukan hal yang sama yang bahwa rata-rata penduduk perkotaan di Indonesia sekitar yang saya sebutkan tadi dan untuk yang di atas dari 100 meter kubik per bulan ini memang yang
pengambilannya sudah dapat dikatakan jumlahnya besar gitu, dan ini untuk terkait dengan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Dan prinsipnya kalau untuk kebutuhan pokok sehari-hari tentunya ini tidak berizin gitu prinsipnya, kecuali yang dikecualikan tadi lebih dari 100 meter kubik per bulan. Dan ada alat untuk mengukurnya, Pak? Ya tentunya nanti masyarakat bila melakukan persetujuan itu nanti ada alat meter airnya gitu. Jadi memang dari masyarakat yang harus outlet melapor. dari sumur pompa. Jadi masyarakat yang harus melapor ya, Pak? Betul. Oh, oke. Iya. Jadi iya, inisiatif saat dari ini masyarakat. Demikian. Nah, bagaimana Betul. itu tadi inisiatif dari masyarakat? Berarti juga masyarakat harus melapor mengenai takaran dari penggunaan air tanah yang mereka gunakan. Namun di satu sisi juga tentunya permasalahan yang akan muncul dari awal yang mungkin secara awam akan menjadi tanggapan pertama masyarakat adalah yang sudah terlanjur familiar menggunakan air tanah saat ini, bagaimana solusinya jika tidak ingin berpindah? Karena di satu sisi suplai dari PDAM dan pipa-pipa pemerintah juga belum memadai. Bagaimana kira-kira, Pak? Ya tetap saja menggunakan air tanah karena memang hak rakyat atas air dijamin undang-undang, dan itu tidak diberikan pajak gitu. Dan ini tentunya kecuali memang dia memakai 100 meter kubik, lebih dari 100 meter kubik per bulan. Nah ini tentunya yang harus ada istilahnya ada persetujuannya gitu. Bila kurang dari itu ya tentunya masyarakat tidak memerlukan izin. Dan bagaimana yang sudah terlanjur di atas 100 meter kubik per bulan gitu ya. Misalnya ada suatu rumah punya kolam renang, punya kamar yang banyak, atau punya istilahnya ya rumahnya besar gitu sehingga kebutuhannya lebih dari 100 meter kubik per bulan. Ini tentunya kami sedang menyiapkan terkait dengan penataan penggunaan air tanah nanti. Jadi ada pendaftaran ulang gitu. Jadi yang sudah terlanjur nanti ada penataan air tanah, regulasi terkait dengan penataan penggunaan air tanah.